Pemirsa, sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan, tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal tersebut didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristome Sianturi memastikan pihaknya mendukung program pendidikan anak nakal di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kristome menegaskan pendidikan tersebut dirancang agar menyenangkan. Keinginan adalah meningkatkan rasa kedisiplinannya, bela negaranya misalnya. Ya sudah, program-programnya itu. Dan kita buat juga secara fun, happy dong, supaya anak-anak juga tidak tertekan di situ kan. Jadi kan intinya itu bagaimana merubah perilaku mereka yang tadinya dikategorikan nakal menjadi anak yang baik, menjadi anak yang disiplin. Contoh misalnya, biasa dia bangun pagi jam 8, jam 9. Mau nggak mau, kamu terpaksa bangun jam 4.30 pagi. Nah, setelah bangun, kamu harus ibadah sesuai agama masing-masing. Yang nggak pernah sholat subuh, terpaksa harus sholat subuh misalnya. Yang Kristen yang pernah berdoa, terpaksa harus berdoa dia. Kan itu, dipaksa. Kemudian setelah itu apa? Oh, jam 5, kamu sudah harus siap untuk olahraga pagi. Yang nggak pernah olahraga pagi, terpaksa olahraga pagi dia. Nah, gitu. Kalau nggak, kamu hukum. Nah, gitu ya. Terus kemudian jam 6 pagi setelah olahraga pagi 5.30 selesai, mandi dengan cepat, pakai baju dengan cepat, merapikan tempat tidur dengan cepat, perlengkapan dengan cepat. Jam 6 kau sudah harus di meja makan. Nah, makan dengan cepat, tidak boleh lambat dan tidak boleh ada sisa nasinya. Karena kita memberikan kewawasan. Ingat, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Nah, jadi jangan kau sia-siakan makan ini. Apapun makannya kau makan. Untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita hari ini masih dikasih rezeki untuk makan. Nah, nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan kepada adik-adik tadi, anak-anak kita tadi. Nah, kemudian jam 7 apel, pencahayaan perapian, sudah mulai belajar di kelas setelah itu. Nah, artinya guru-gurunya datang juga ke tempat pelatihan mereka itu. Tangis keluarga korban kebakaran permukiman para penduduk di Jalan Ampera Besar, Gang H, RT 06 RW 06, Pademangan Barat, Jakarta Utara, pecah. Insiden yang meludeskan rumah dan kontrakan merenggut 2 korban jiwa. Bapak berusia 50 tahun dan anak perempuan 22 tahun ditemukan tewas terbakar di bagian dapur. Sementara sang istri selamat namun mengalami luka bakar 70%. 2 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara korban luka bakar dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Ini 2 orang, bapak dan anak, seperti itu. Posisinya ditemukan di mana sudah? Posisi kita ketemukan di dapur. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Api dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi. Insiden ini mengakibatkan 5 kakak, total 13 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara kasus kebakaran ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftah Fulgadi, iNews melaporkan. Tangis keluarga pecah setelah melihat rumah mereka di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Jakarta dieksekusi petugas Pengadilan Negeri Wonosari.
Eksekusi berawal saat menantu pemilik rumah, Edi Susanto, menggadaikan sertifikat rumah ke pihak bank. Edi meminjam uang 800 juta rupiah untuk modal usaha bengkel motor dan jual beli mobil. Bisnis mengalami penurunan, Edi terlambat membayar utang ke pihak bank. Meski mengaku sanggup melunasi sisa utang 700 juta rupiah dalam waktu 2 bulan, rumah mertua Edi tetap dilelang. Ternyata pihak pemenang lelang salah satu anggota Sinta Jaya Perbankan Mandiri, karyawan. Itu satu. Yang kedua, tidak memunculkan akte notaris. Di tengah upaya Edi Susanto, rumah mertuanya tersebut ternyata telah dilelang oleh pihak bank yang dimenangkan oleh karyawan bank tersebut. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. 11 orang meninggal dunia akibat truk pengangkut pasir menabrak angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Labrak kepada uangnya ya tadi keluar ya Allah, wah kepadanya hancur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan.